Makalah Manajemen Peserta Didik di Era Pandemi. Dosen Dr. Rita Aryani, MM, oleh Azza Fulaidah. NIM 86207 1815 0201. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini sebagai jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar memberikan layanan pada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun dengan memberikan stimulasi berupa pemberian rangsangan pendidikan supaya menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak sehingga memiliki keterampilan untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah dasar. Permendikbud 2014, Sugiono menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini meliputi segala hal baik upaya maupun tindakan yang diberikan oleh pendidik dan orang tua untuk memberikan stimulasi, bimbingan, perawatan, dan pengasuhan pada anak usia dini sehingga tercipta suasana dan lingkungan yang memungkinkan anak dapat mengeksplorasi pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman terhadap pengalaman belajar yang telah diperoleh oleh anak dari lingkungan dengan cara mengamati, meniru, bereksperimen secara berulang-ulang, dan melibatkan semua potensi dan kecerdasan anak. Sugiono 2012. Bab 2 Pembahasan. Pendidikan anak usia dini di era COVID-19 berbeda secara tugas dan fungsi dengan pendidik PAUD pada situasi seperti biasanya, yaitu pendidik anak usia dini yang selama ada di lembaga-lembaga PAUD ada guru utama atau guru PAUD, guru pendamping, dan pendamping muda. Namun karena coronavirus, disiase peran pendidik PAUD diganti atau beralih pada orang tua beserta didik masing-masing. Hal ini karena adanya himbauan dari pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan tentang social dan physical distancing serta pembelajaran daring dari rumah masing-masing peserta didik, maka guru PAUD disarankan oleh seluruh orang tua peserta didik. Pendidik PAUD yaitu guru utama, guru pendamping atau pendamping muda yang selama ini tekun, ulet, kreatif dalam melakukan stimulasi perkembangan untuk perkembangan kognitif, bahasa, fisik, motorik, sosial emosional, agama dan moral serta seni hanya berfungsi sebagai perencana pembelajaran yang akan dilakukan serta penilai hasil pelajaran yang dikomunikasikan selama grup WhatsApp lembaga PAUD. Pendidik anak usia dini menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda yang menentukan statusnya apakah guru utama atau guru pendamping didasarkan pada kualifikasi pendidikan dari guru yang bersangkutan. Sebagai tenaga profesional pendidik anak usia dini memiliki tugas utama untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Dewi dan Suryana 2012. Tugas perencanaan pendidik anak usia dini berhubungan dengan penyusunan rencana pembelajaran harian dan mingguan serta perencanaan pembelajaran semester. Sementara pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui kegiatan bermain dan penilaian hasil pembelajaran dilakukan untuk melihat capaian aspek perkembangan anak usia dini setelah melakukan pembelajaran. Hasil dan pembahasan. Stimulasi perkembangan kognitif sebagai salah satu aspek perkembangan pada anak usia dini dilakukan oleh seluruh pendidik di lembaga-lembaga PAUD di seluruh Indonesia. PAUD Sultan Kaimuddin Kendari selaku lembaga pendidikan anak usia dini yang memberikan layanan untuk anak usia 4-6 tahun juga serta intens dan sistematis memberikan stimulasi perkembangan anak usia dini pada aspek-aspek yang telah ditentukan oleh Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari aspek kognitif, fisik, motorik, sosial emosional, bahasa, agama, dan moral seni.
Bab 3 penutup. Kesimpulan. Strategi pendidik anak usia dini era COVID-19 yaitu pelibatan orang tua pada stimulasi perkembangan anak usia dini. Guru PAUD di sekolah melakukan 2 tugas pokok sebagai guru, yaitu perencana dan penilai hasil perkembangan anak usia dini, sementara pendidik PAUD di rumah atau orang tua berfungsi sebagai pelaksana pembelajaran dengan memanfaatkan strategi diskusi percakapan atau tanya jawab dan keteladanan, yaitu mengapa keluar rumah harus menggunakan masker, kenapa tidak bisa bermain di luar rumah. Penggunaan strategi ini membuat anak mampu memahami semua hal itu dan mampu membuat tepukan dan lagu tentang COVID-19. Hal ini berarti bahwa anak-anak mampu mengenal sebab akibat yang merupakan indikator capaian perkembangan kognitif pada lingkup berpikir logis. Sekian dan terima kasih.